Foto Muhammad Rizky Rudiana alias Eki saat dirangkul sang ayah Ibtu Rudiana terkuak. Foto tersebut memperlihatkan Eki memakai baju gamis putih bersanding dengan Ibtu Rudiana yang mengenakan kaos berkerah. Mereka tampak duduk bersama di sofa rumah. Eki bersama kekasihnya Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada 27 Agustus 2026. Ibtu Rudiana mengungkapkan sosok sang anak semasa hidup. Karena Eki anak kami tentunya kedekatannya, anak manja, solehnya. Iu tak bisa saya lupakan, kata Ibtu Rudiana. Dia anak yang berani dan sangat memahami orang tua, sambungnya. Ibtu Rudiana lalu menjelaskan alasannya selama ini tidak muncul ke publik saat kasus ini menjadi sorotan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa dirinya masih berstatus sebagai anggota polisi aktif sehingga taat pada aturan dan kode etik di kepolisian. Rudiana mengaku tidak menutup diri saat kasus yang menimpa anaknya itu kembali menjadi sorotan. Ia mengatakan tetap bertugas melayani masyarakat selaku menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Selain itu, Rudiana juga mengaku terpukul setelah kehilangan Eki ditambah dengan isu-isu miring yang memojokkan dirinya. Rudiana lalu mengingatkan hanya berpangkat bintara yakni Aibtu saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016. Ia menegaskan tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi penyidik dalam penyidikan. Muhtar Effendi duga kuat Vina Cirebon haid saat peristiwa maut terjadi. Keyakinan Muhtar Effendi, kuasa hukum dua teman dekat Vina, Widya dan Mega, makin bertambah bahwa kasus Vina Cirebon merupakan kasus kecelakaan lalu lintas. Muhtar yakin setelah melihat dua foto yang dikirimkan kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti kepadanya. Foto itu berkesesuaian dengan keterangan yang diceritakan oleh dua kliennya tersebut menjelang detik-detik Vina meninggal dunia. Ada dua foto yang membuat saya meyakini apa yang dikirimkan oleh Ibu Titin tentang alur kejadian kematian Vina dan Eki, kata Muhtar seperti dikutip dari Bravos Channel yang tayang pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Ia mengatakan foto pertama bergambar perempuan memakai kaos hitam dan rompi putih-putih. Foto itu berkolerasi dengan keterangan kliennya, Widya, bahwa sebelum Vina keluar rumah, meminjam bajunya Widya itu cocok sesuai, katanya. Diketahui, Widya Sari mengaku pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sore, Vina datang ke rumahnya usai diantar oleh Eki. Lalu Vina menumpang mandi lalu juga meminjam dress berwarna hitam milik Widya Sari. Kata dia belum sempat ambil baju, ucap Widya Sari lewat YouTube Diskursus.net. Dikutip dari tribunjakarta.com, pinjam yang dress warna hitam, imbunya. Bajunya dress hitam, yang nyambung rompi putih terus ada corak bunga hitam, kata Widya Sari. Vina juga meminjam celana pendek berwarna hitam, dan sandal milik Widya Sari. Dia juga minjem celana pendek, ucap Widya Sari, dia juga minjem sandal saya, warna krim, imbuhnya. Muhtar melanjutkan foto kedua yang menurutnya agak sensitif. Kendati demikian, ia perlu menyampaikannya ke publik demi membongkar kasus ini agar kian benderang. Mau tidak mau saya harus ungkap ini. Korban perempuan, hanya memakai celana dalam. Foto kedua yang dikirimkan Titin, katanya. Foto kedua itu diambil pada saat korban perempuan itu berada di rumah sakit. Berdasarkan keterangan Titin, kata Muhtar, perempuan itu sedang dicek. Nah, saya sempat bertanya, Bu, Titin, ini foto laki-laki atau perempuan? Ibu Titin menyampaikan, Pak, itu foto perempuan. Itulah foto Vina, kata Muhtar menceritakan percakapannya dengan Titin. Muhtar pun sempat mengerutkan dahi. Ia kembali bertanya kepada Titin soal hal janggal yang dilihatnya pada foto tersebut. Loh kok beda? Mohon maaf, di bagian selangkangannya,
kata Muchtar kepada Titin. Itu seorang perempuan yang sedang memakai pembalut, jawab Titin. Muchtar pun menyimpulkan apa yang disampaikan Titin Prialianti bersesuaian dengan kesaksian Widya. Sebab, sore itu Vina meminjam uang Rp50.000 kepada Widya untuk membeli mie instan dan pembalut. Muchtar juga meyakini bahwa peristiwa ini bukanlah pembunuhan melainkan kecelakaan. Skenario bohong karya AF soal pembunuhan Vina Eki Cirebon diungkap Dede, teman kerjanya. Dalam pengakuannya, Dede menyebut AF sengaja membuat alur cerita sehingga seolah-olah terjadi adanya pembunuhan yang dilakukan oleh 11 pelaku. Namun, Muchtar Effendi, kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya merasa janggal. Muchtar Effendi sempat membedah skenario AF yang sudah tertuang di dalam isi putusan dengan menyamakan kesaksian kliennya, Mega dan Widya. Dalam berkas persidangan tahun 2017 yang dibacanya, sekitar jam 22.30 WIB Sabtu, 27 Agustus 2016, Eki dan Vina dinyatakan meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan Mega dan Widya, sekitar pukul 22.18 WIB, Vina masih menghubungi Widya. Kalau enggak salah pukul 22.18 menit itu Vina masih miss call berulang kali kepada Widi, karena sebelumnya Widi ditelepon sama Vina diajak main. Cuman karena memang Widi tidak berkenan untuk main keluar akhirnya, panggilan, telepon itu atau ajakan itu diabaikan, ujar Muchtar Effendi seperti dikutip dari salah satu TV swasta yang tayang pada Minggu, 28 Juli 2024. Mega yang melihat panggilan tak terjawab dari Vina kemudian meminta Widi untuk mengangkat panggilan itu. Namun, Widi ogah meresponsnya karena sudah merasa tahu bahwa panggilan itu untuk mengajaknya main keluar. Sekira pukul 23 WIB, lanjut Muchtar, ramai di status BBM bertuliskan ucapan duka cita untuk Eki. Disinilah letak kecurigaan Muchtar Effendi. Keterangan Mega dan Widya kemudian didalami oleh Muchtar. Karena hanya berselang beberapa belas menit saja atau mungkin kan pukul 22.30 WIB aja Vina udah enggak jawab, artinya dari pukul 22.18 WIB sampai pukul 22.30 WIB itu hanya beberapa belas menit saja, kami berpikir apakah pembunuhan yang sebegitu kejam dan dilakukan juga ruda paksa kepada Vina berlangsung beberapa menit, pungkasnya. Muchtar Effendi kuasa hukum teman dekat Vina, Widya dan Mega makin yakin bahwa kasus Vina adalah kecelakaan. Keyakinan Muchtar makin bertambah setelah melihat dua foto yang dikirimkan kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti kepadanya. Foto itu berkesuaian dengan keterangan yang diceritakan oleh dua kliennya tersebut menjelang detik-detik Vina meninggal dunia. Hal itu diungkap Muchtar dalam sebuah podcast di akun YouTube Bravos Channel yang tayang pada Minggu, 28 Juli 2024. Ada dua foto yang membuat saya meyakini apa yang dikirimkan oleh Ibu Titin tentang alur kejadian kematian Vina dan Eki, kata Muchtar. Ia mengatakan foto pertama bergambar perempuan memakai kaos hitam dan rompi putih-putih. Foto itu berkolerasi dengan keterangan kliennya, Widya. Muchtar melanjutkan foto kedua yang menurutnya agak sensitif. Kendati demikian, ia perlu menyampaikannya ke publik demi membongkar kasus ini agar kian benderang. Mau tidak mau saya harus ungkap ini. Korban perempuan hanya memakai celana dalam, katanya. Foto kedua itu diambil pada saat korban perempuan itu berada di rumah sakit. Berdasarkan keterangan Titin, kata Muchtar, perempuan itu sedang dicek. Muchtar pun sempat mengerutkan dahi. Ia kembali bertanya kepada Titin soal hal janggal yang dilihatnya pada foto tersebut. Itu seorang perempuan yang sedang memakai pembalut, jawab Titin. Muchtar pun menyimpulkan apa yang disampaikan Titin Prialianti bersesuaian dengan kesaksian Widya. Sebab, sore itu Vina meminjam uang Rp50.000 kepada Widya untuk membeli mie instan dan pembalut. Muchtar juga meyakini bahwa peristiwa ini bukanlah pembunuhan melainkan kecelakaan. Ia beralasan karena di dalam foto yang dikirimkan Titin, Vina masih memakai celana dalam dengan rapi. Nah logikanya, kalau memang Vina adalah korban ruda paksa paling tidak celana dalamnya melorot, tidak di tempatnya atau mungkin tidak sama sekali memakai celana dalam. Ini rapi seolah-olah tidak ada